Ya, teman-teman boleh mengaktifkan speakernya, apa suaranya. Jadi di layar HP kita itu kan ada tanda mic ya. Nah, itu bisa diaktifkan, tidak masalah. Karena kita bukan hanya sekedar seperti kajian, tapi ini lebih kepada pelatihan atau istilah kerennya workshop. Jadi mohon teman-teman untuk mengaktifkan speakernya, tidak masalah. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, assalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, alhamdulillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, banyak nikmat yang begitu Allah berikan pada kita, maka hendaknya kita berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kita juga selalu memperbanyak salawat pada Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya teman-teman, pada waktu siang kali ini kita akan belajar sama-sama bagaimana sih tips untuk mudah paham Al-Qur'an. Nah, sebelum kita memulai latihan kita, pembelajaran kita siang ini, mungkin kita akan sedikit berkenalan. Ya, perkenalkan, nama Muhammad Taufik, boleh dipanggil Kak Taufik atau panggil Ustadz juga boleh. Ya, kami aktivitas sehari-hari berada di Masjid RSPAD Gatot Subroto di Jakarta Pusat. Nah, mungkin teman-teman ada yang dari Jakarta di sini. Nah, kalau mau silaturahim langsung, bisa datang ke Masjid RSPAD di Jakarta Pusat. Ya, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Nah, kami dulu dan akan terus belajar. Dan dulu kami pernah belajar di Pondok Pesantren Darussalam Gontor di Ponorogo ya, di Gontor 1. Nah, jadi teman-teman mungkin ada yang anaknya ingin mau masuk Gontor atau saudaranya atau ada teman-temannya, bisa saya salah satunya kalau ingin berkonsultasi boleh. Nah, setelah lulus dari Gontor, lanjutkan studi menghafal Quran di Pondok Tahfidz Umar bin Khattab Surabaya. Nah, jadi di Surabaya ada Pondok Tahfidz yang itu bagus menurut saya. Salah satu yang terbaik ya, karena ujian untuk mendapatkan ijazah di Pondok Tahfidz Umar bin Khattab ini 30 juz harus dibaca 1 hari. Jadi ujiannya untuk dapat ijazah di Pondok Tahfidz Umar bin Khattab baca 30 juz dalam waktu 1 hari. Kalau ingin dapat ijazahnya. Biasa teman-teman itu kalau ujian selesai sholat subuh membaca, nah selesainya ada yang mau menjelang maghrib selesai. Jadi dari habis sholat subuh itu luar biasa menyetorkan hafalannya di teman-teman sampai mau maghrib selesai itu. Selesai dibaca 30 juz dalam kondisi hafalan. Ataupun ada yang sampai jam 8 malam ataupun jam 10 malam. Nah, itu udah paling telat jam 10. Itu terus selesai dari Pondok Tahfidz Umar bin Khattab, kami melanjutkan studi kami di Universitas Imam Muhammad bin Saud, tapi cabangnya. Kalau Universitas Imam Muhammad bin Saud ini ada di pusatnya di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Tapi kita di cabangnya di Jakarta. Di Jakarta atau lebih dikenal dengan kampus Livia. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar kata-kata Livia ya, pakai P, bukan B, Livia. Nah, itu ya kita belajar di situ, program Iqda, Takmini, dan Syariah, alhamdulillah. Nah, ya itu perkenalan singkat kami. Semoga bermanfaat, bisa menyambung silaturahim di lain waktu, insya Allah.
Oke, lanjut, Ustaz. Next berikutnya. Nah, nih, kan kita itu kalau berbicara tentang masa depan atau berbicara tentang ingin menjadi apa, kita pasti ingin menjadi orang yang paling, ya kan? Aku pengen jadi orang yang paling baik atau menjadi paling bagus nilainya kalau di sekolahan, paling tinggi NEM-nya. Nah, Allah kasih cara nih agar kita menjadi orang yang terbaik di mata Allah. Ingat, di mata Allah. Ini luar biasa ini. Di mata Rob pencipta alam. Maka Allah kasih tahu salah satu caranya. Ya, orang yang terbaik, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Dan orang yang terbaik di antara kalian yaitu orang yang belajar Al-Qur'an, setelah dia belajar, lalu dia bisa, lalu dia mengajarkan kembali ilmunya. Nah, baik kepada anaknya, saudaranya, tetangganya, atau secara umum kaum muslimin. Nah, kata Allah, inilah orang yang terbaik. Ya, alhamdulillah, kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa menjadi predikat orang yang terbaik. Maka jangan disia-siakan kesempatan hidup ini. Semoga Allah catat kita sebagai orang yang terbaik. Dengan cara apa? Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya ya di siang hari ini. Yang biasanya kalau siang itu pada ingin istirahat atau lagi traveling, tapi luar biasa, teman-teman menyempatkan waktunya untuk belajar Al-Quran. Nah, ini sungguh luar biasa, apresiasi besar bagi kami. Semoga Allah balas kebaikan saudara-saudara sekalian dan kita semua. Nah, yang akan kita pelajari apa teman-teman? Yaitu program mudah paham Al-Quran dengan metode sekejap. Nah, jadi kita menamakan metode kami artinya sekejap. Akan kita bahas di segmen yang nanti akan kita jelaskan. Tujuan kita membuat program sekejap ini agar membantu kaum muslimin yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab. Nah, jadi Ustadz, aku pengen nih paham Al-Quran. Tapi kan Al-Quran bahasa Arab. Gimana caranya saat saya kan belum pernah belajar bahasa Arab. Atau kita kan orang Indonesia gitu kan. Nah, ataupun saya nggak pernah ikut kursus-kursus untuk belajar bahasa Arab. Nah, maka inilah salah satu dasar niat kami agar teman-teman kaum muslimin yang notabene belum pernah belajar bahasa Arab atau dulu pernah belajar bahasa Arab namun singkat gitu ya, tapi tetap bisa memahami Al-Quran. Tapi bisa tetap memahami Al-Quran. Baik ketika membaca dan mendengar Al-Quran. Nah, biasanya kan kalau kita ingin mengetahui arti dari sebuah ayat Al-Quran, kan kita pakai Quran terjemah dulu ya. Nah, kalau di program sekejap, meskipun kita memakai Quran, tanpa arti, tanpa ada makna terjemahannya, insya Allah kita bisa paham. Nah, lalu ketika kita sholat nih, ketika kita sholat jahar, yang kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dibacakan oleh para imam, itu kita bisa mengerti juga. Nah, ini luar biasa ini. Ya, asbab kita tahu saja arti dari ayat-ayat suci Al-Quran itu bisa menggetarkan hati manusia. Ini luar biasa. Jadi jangan meremehkan satu poin ini. Meskipun kita misalkan belum mendalami tafsirnya ya, tapi asbab kita faham dari arti-arti ayat Al-Quran, ini luar biasa pengaruhnya dalam hidup seseorang. Salah satunya Umar bin Khattab yang niat untuk membunuh Rasulullah SAW, asbab mendengar Al-Quran, dan dia tahu artinya karena memang orang Arab, akhirnya masuk Islam. Membayangkan ini. Orang yang ingin membunuh Rasulullah jadi kekasihnya Allah. Jadi kekasihnya Rasulullah.
Asbab awalnya apa? Asbab awalnya karena mendengar ayat suci Al-Quran dan dia tahu artinya. Meskipun belum tahu secara detail tafsirnya seperti apa. Nah, luar biasa ini. Ya, makanya ini hal yang penting kita tanamkan dalam diri kita dan keluarga kita. Ada lagi kisah, kita tahu ada seorang penjahat, ada seorang perampok ulung. Wah, pokoknya dia kalau merampok suatu kafilah dagang, nggak perlu tim, nggak perlu. Satu orang aja cukup. Siapa beliau? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Nah, dulu dia penjahat. Tapi asbab mendengar ayat suci Al-Quran, dari salah satu kafilah dagang, dia bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya bertobat, jadi ulama. Nah, bisa di-searching Fudail bin Iyad, salah satu ulama di zaman tabi'in. Nah, ulama di zaman tabi'in, Fudail bin Iyad. Dan luar biasanya lagi, asbab dia bertobat pada Allah, lalu dia taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jadikan anaknya mendapat julukan Qatilul Quran. Anak yang mendapatkan atau anak yang meninggal karena Al-Quran. Sudah dengar nggak kisahnya, teman-teman? Kisahnya anaknya Fudail bin Iyad meninggal karena Al-Quran. Belum, Ustaz. Belum ya? Nah, jadi Fudail ini kenal sama anaknya sendiri. Tahulah. Makanya kalau anaknya ikut sholat, beliau kan ulama plus imam. Plus imam. Ya kalau anaknya ada ini, mengikuti sholat di masjid beliau, dia nggak berani baca ayat-ayat tentang azab atau ayat-ayat tentang neraka. Nah, karena apa? Karena anaknya ini memiliki rasa yang takut luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka suatu ketika Imam Fudail bin Iyad melihat makmum, kan imam sebelum melaksanakan sholat berjamaah menertibkan shaf ya. Nah, lalu dilihat, oh anaknya nggak ada. Nah, ini kesempatan bagus nih. Saya membaca ayat-ayat tentang azab. Nah, akhirnya ketika dia sudah Allahu Akbar, nah, dia mulailah membaca Al-Fatihah dan ayat-ayat yang berhubungan tentang azab-azab atau peringatan-peringatan tentang neraka. Ternyata anaknya datang terlambat, sholat di masjid beliau. Nah, berada di soft belakang karena terlambat. Nah, ketika mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang tentang azab ini, pingsan, ya, karena rasa takutnya pada Allah yang begitu besar. Nah, ketika pingsan, sadar. Sampai 3 kali akhirnya meninggal dunia dalam kondisi sholat. Asbab apa? Karena takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini luar biasa ini ya. Kita tiap hari baca Al-Quran, tiap hari mendengar tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan azab, tapi biasa aja. Hati ini biasa aja. Nah, ini masalah. Ya, bertambahnya ilmu seseorang, banyaknya interaksi seseorang terhadap Al-Quran harus menambahkan rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harusnya buah. Ibaratkan pohon ditanam, nah ini buahnya. Nah, salah satu agar kita bisa menanamkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu tentang minimal arti-arti dari ayat suci Al-Quran. Itu ya. Jadi ini program yang sengaja kita susun agar memudahkan teman-teman memahami ayat suci Al-Quran. Oke, lanjut. Next step. Nah, ini. Jadi bagaimana caranya saat langkah pertama, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mudahkan kita faham Al-Quran. Nah, doa ini luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan seorang muslim. Pernah nggak ngerasain teman-teman nih dalam kehidupan sehari-hari atau pengalamannya? Ingin suatu hajat atau mendapatkan masalah, asbab berdoa aja Allah bukakan pintu dengan keluarnya atau Allah kabulkan. Pernah nggak ngerasakan? Saya kira pasti sering, ya, pasti sering. Nah, asbab doa.
mudahnya kita terhadap sesuatu bukan karena kita hebat, bukan karena kita itu bisa menyelesaikan masalah, tapi Allah lah yang menyelesaikan masalah kita, Allah lah yang mengabulkan doa-doa kita. Nah, maka kita berdoa pada Allah, semoga Allah fahamkan kita Al-Quran. Maka di kitab Ad-Da'wa Dawa, tahu ya, siapa yang pernah baca kitab Ad-Da'wa Dawa? Ada yang pernah baca? Karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ada yang pernah baca? Nah, itu ada terjemahannya, bahasa Indonesia ada. Itu di bab pertama, pembahasan tentang doa. Nah, dijelaskan, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan hanya berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mungkin kita takdirnya bisa paham Al-Quran di usia berapa gitu. Tapi karena kita berdoa dengan sungguh-sungguh pada Allah, akhirnya Allah rubah takdir itu menjadi kita lebih cepat untuk bisa mudah paham Al-Quran, misalkan. Atau dalam hal-hal yang lain. Nah, itu. Maka doa ini, insya Allah, kita akan bahas lebih panjang tentang bab doa nanti di pengajian lainnya, khusus membahas tentang dunia parenting. Ya, kita juga akan mengambil kisah pelajaran dari Nabi Ibrahim dan akan belajar juga dari kitab para ulama yang berhubungan tentang dunia parenting. Nah, insya Allah untuk teman-teman yang tergabung dalam program Faham Al-Quran yang telah mendaftar, insya Allah akan ada kajian-kajian tentang parenting dan kajian-kajian tentang tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran dari kitab-kitab tafsir para ulama, insya Allah. Oke, next step. Oke, kita punya yel-yel teman-teman. Kita punya yel-yel untuk biar semangat. Kalau Ana bilang faham Al-Quran, teman-teman jawabnya mudah, insya Allah. Siap ya? Kalau Ana bilang faham Al-Quran, jawabannya mudah, insya Allah. Oke, kita coba. Faham Al-Quran? Mudah, insya Allah. Mudah, insya Allah. Oke, Masya Allah. Insya Allah, Allah mudahkan. Oke, next. Nah, ini salah satu yang membuat bisa kita lebih semangat ya, belajar Al-Quran. Suaranya kedengaran nggak, teman-teman? Kedengaran. Kedengaran ya? Ya, Alhamdulillah. Ya, kita saksikan sebentar. Ini kita lihat teman-temannya, luar biasa ya. Saudara kita, salah satu ustadz kita, memberi semangat kita untuk tidak pernah putus asa dalam belajar. Nah, beliau ini salah satunya. Bayangkan, beliau dari kota timur, ya, dari Indonesia Timur, yang awalnya baca Al-Quran juga nggak bisa. Belum bisa. Tapi asbab kesungguhan hati, sungguh-sungguh ingin belajar Al-Quran, bukan hanya bisa baca Al-Quran, tapi sampai bisa menghafalkan ayat suci Al-Quran. Bahkan mendedikasikan usia beliau untuk Al-Quran. Nah, lihat. Beliau termasuk orang yang tidak seberuntung kita ya, dalam hal konteks dunia. Nah, kita ini kaki sempurna. Mau kemana aja mudah. Nah, kok nggak sampai semangat belajar Al-Quran? Nah, itu perlu dipertanyakan kesyukuran kita. Ya, maka hendaknya kita ini banyak bersyukur dengan semangat dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya belajar tentang Al-Qur'an. Nah, dzalikal kitabu la raiba fih.
itulah petunjuk. Ya, kitabul la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang yakin nggak Al-Quran sebagai petunjuk kebahagiaan? Bukan hanya di akhirat, tapi juga untuk kebahagiaan kita di dunia. Percaya nggak teman-teman? Nih, tidak yakin, kurang yakin, apa yakin sekali? Hah? Harus sangat yakin, ya. Nah, 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, itu ilmu pasti. Janji Allah lebih pasti daripada ilmu pasti. Nah, maka Al-Quran itu mindsetnya jangan, wah, orang-orang yang baca Al-Quran, atau santri-santri, atau orang yang sibuk dengan Al-Quran, hidupnya nanti kayaknya melarat atau susah. Salah, salah. Ya, yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan di hadis Rasulullah, barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran sampai lupa berdoa, ini bayangkan, sibuk dengan Al-Quran sampai lupa berdoa pada Allah, maka Allah akan berikan dia lebih baik daripada yang akan dia doakan itu. Oh, luar biasa. Sibuk dengan Al-Quran sampai lupa berdoa, akan Allah berikan yang lebih baik daripada yang akan dia doakan tersebut. Nah, bahkan di hadis yang lain, innallaha yarfa'u aqwaman bihadzal kitab wa yadau bihil akharin. Allah akan mengangkat derajat manusia siapapun itu dengan Al-Qur'an ini. Dan Allah akan hinakan siapapun manusia dengan Al-Qur'an ini juga. Nah, maksudnya apa? Barang siapa yang sibuk dalam hidupnya untuk belajar Al-Quran, maksudnya dia bagi waktunya setiap hari untuk belajar Al-Quran, baik itu dari tahsin, untuk memahami ayatnya, tafsir, dan segala macam, Allah angkat derajatnya, baik di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa melalaikan, sibuk dunia, sampai lupa dengan Al-Quran, bahkan Al-Qurannya ini sampai istilahnya dimuseumkan, nauzubillah, maka Allah akan berikan murkanya. Nah, Allah akan hinakan dia, bukan hanya di akhirat, di dunia juga. Maka jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Nah, ini ya teman-teman yang bisa kita garis bawahi, agar kita selalu meluangkan waktu untuk belajar Al-Quran setiap harinya. Nah, ini yang sudah kita bahas. Al-Quran ini sebagai hidayah, petunjuk, yang bilang ini Allah Rabbul Alamin, bukan siapa-siapa. Ya. Nah, ini salah satu video. Ya. Anak kecil aja bisa menangis dalam sholatnya. Apa yang bisa membuat dia menangis? Asbab tahu arti dari ayat yang dia baca. Masya Allah, ini kita kalah dengan anak kecil ini ya. Maka kita cetak ini generasi-generasi kita, anak-anak kita, keturunan kita ini, keturunannya semangat dalam belajar agamanya Allah, belajar Al-Qur'annya Allah. Semoga Allah karunia kita anak-anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin.
Ya, next slide. Yaitu ya, salah satu pelajaran dari video ini yang bisa kita ambil agar kita ini minimal lah paham tentang apa yang kita baca, apa yang kita dengar ketika kita sholat. Nah, syukur-syukur nih, kalau kita sholat, kita baca ayat-ayat suci Al-Quran, baik di sholat wajib atau sholat sunnah, kita tahu artinya. Nah, sekarang pertanyaannya, paham kita terhadap arti Al-Quran aja dulu, nggak usah sampai ke tafsirnya. Nah, itu seberapa baiknya kita. Nah, maka kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita kurang paham, atau paham, atau sangat paham. Nah, kalau kita misalkan kurang paham, ya kenapa alasannya? Mungkin ada yang bilang, padahal kita ini ya, sudah jadi muslim, sudah berapa puluh tahun coba? Ada yang, kalau saya kan usia 27 ya, sudah 27 tahun. Pertanyaannya, sudah seberapa paham? Lalu sudah 27 tahun, hidup jadi seorang muslim, sudah sering baca Al-Quran, sering dengar Al-Quran, nah kok bisa nggak paham itu loh? Padahal S1 aja 4 tahun, ya kan? S1 kalau 27 tahun di DO, 7 tahun aja nggak kelar S1 di DO. Nah, kita udah 27 tahun jadi muslim, kok belum paham, minimal artinya lah, minimal artinya. Nah, ini PR ini, gitu ya, PR. Nah, PR untuk kita, untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk menyelesaikan masalah ini. Ini bukan hal yang remeh, serius, ya. Kita belum paham tentang arti-arti Al-Quran ketika kita baca atau sholat atau di belakang imam. Nah, ini PR ini. Ya, alasannya mungkin macam-macam. Saya orang Indonesia, Ustaz, bukan orang Arab, bukan orang Timur Tengah. Pantas saja saya nggak paham Al-Quran. Atau saya kan dulu bukan dari pondok pesantren. Saya sekolahnya umum. Nah, ataupun saya kuliahnya dulu sih pernah madrasah gitulah ya. Kalau kita di kampung istilah madrasah. Tapi saya nggak ngelanjutin saat saya kuliah umum, nggak kuliah di Timur Tengah. Nah, atau ada alasan lain. Saya sibuk, Ustaz. Saya kan ini, seberapa penting sih saya itu harus paham Al-Quran? Saya kan bukan ustadz, gitu. Saya bukan ustadz, saya ini pekerja, saya ini pengusaha, saya ini karyawan, atau saya ini apalah, kerja gitu kan, sibuk. Nah, padahal Allah yang setiap hari kita baca sifat Allah yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah ini Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, Allah akan mudahkan Al-Quran kepada siapa saja. Ya. Nah, karena Allah sayang kita semua, makanya Al-Quran ini Allah jadikan bahasa Arab. Nanti kita lihat nih, kasih sayangnya Allah. Jadikan kita sebagai orang Indonesia, apa kaitannya dengan bahasa Arab. Nanti di materi latihan kita akan tahu. Nah, ya kan? Terus di surat Al-Qamar ya, Allah sudah janji 4 kali Allah sebutkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Mungkin kita sudah sering mendengar ayat ini dan sudah tahu juga penjelasannya dari ustadz-ustadz yang telah menjelaskan tentang ayat ini. Intinya, Allah telah mudahkan Al-Quran dan ini janji Allah. Janji Allah. Nah, maka kalau Allah sudah berjanji, tapi kok kita belum dapat janjinya, yang masalah bukan janji Allah, tapi yang masalah diri kita nih. Allah sudah janji. Janji Allah itu pasti, pasti, dan pasti. Tapi kok kita saat ini masih belum bisa ini, paham Al-Quran atau hafal Al-Quran. Nah, kita yang perlu ditanda tanyain, ya kan?
Nah, maka fahal mimudakir di surat Al-Qamar di akhirnya Allah tutup di ayat itu fahal mimudakir. Allah akan mudahkan Al-Qur'an bagi siapa saja, bagi yang mau mengambil pelajaran, bagi siapa yang mau bersungguh-sungguh belajar, bagi siapa yang mau berusaha. Nah, maka berarti saya ini belum belajar nih, belum serius nih, belum berusaha nih. Nah, berarti solusinya adalah kita belajar. Ya. Ini salah satu alasan lagi. Yang pertama kan tadi Allah mudahkan janjinya untuk kita paham Al-Quran. Nah, yang kedua, ternyata kalau kita lihat nih, kata yang berada di Al-Quran, kata-kata ya, kan ada ayat, ada kata ya. Kata tuh ya perkata. Itu sering berulang. Ya, serupa dan sering berulang. Nanti kita akan lebih tahu lebih lanjut tentang kata-kata yang sering berulang di materi yang akan kita pelajari siang ini. Oke, lanjut, Sat. Bahkan ayatnya juga banyak berulang. Kata-kata dalam Al-Quran banyak berulang. Bukan hanya itu, ayatnya juga. Satu kalimat itu, satu ayat itu sering berulang dalam Al-Quran. Salah satunya di surat Ar-Rahman, kita sudah tahu semua, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, kira-kira nih teman-teman, berapa kali berulang ayat ini di dalam surat Ar-Rahman? Ada yang tahu? Ada yang tahu teman-teman? Gak apa, diaktifkan aja speakernya. Boleh dihidupkan speakernya dan menjawab. Kalau salah nggak dihukum, nggak berdosa. Santai aja. Ada 31 kali. Bayangkan. Redaksinya sama. 31 kali ayat ini berulang. Bahkan kalau kita lihat jumlah surat Ar-Rahman, ayatnya ada berapa? 78 ayat. Bayangkan, 78 ayat, 31-nya sama. Nah, ya berapa? 50% ya? Ya, 50% lah kita hitung. Bayangkan. Nah, maka dari itulah kita menyusun metode sekejap ini agar teman-teman bisa mudah paham Al-Quran. Insya Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham Al-Quran? Gimana ya kita tadi? Faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Oke, coba kita ulangi ya. Ayo, mana semangatnya? Faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Jadi nanti kalau ditanya, siapa yang ngajarin Al-Quran? Bukan Ustadz Taufik, bukan Ustadz siapa-siapa. Allah yang ajarkan. Nah, perantara manusia. Tapi hakikatnya Allah yang mengajarkan kita. Yang beri kita faham tentang ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana caranya, Saat? Ya, pertama kembali lagi kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mudahkan kita paham Al-Quran. Ya. Lanjut, cara yang kedua, kita belajar fokus. Nah, ini tadi kan fahal mimudakir, ya kan? Nah, ini usaha kita ini. Usaha kita itu belajar. Setelah belajar, kita butuh fokus. Nah, adapun untuk belajar program sekejap ini, kita nggak perlu waktu setiap hari 10 jam, Saat. Enggak. Atau 5 jam setiap hari. Enggak selama itu. Bayangkan ya. Masya Allah. Ya, kita hanya butuh waktu 2 jam saja dalam setiap pekan. Ya, insya Allah program ini, jika akan ada program lanjutan, nah, itu jadwal belajarnya dalam sepekan kita akan ambil 1 hari, dan dalam 1 hari itu kita akan belajar tentang materi-materi yang telah disusun dalam metode sekejap untuk memahami Al-Quran. Nah, kita fokus aja 2 jam dalam sepekan. Nah, kita luangkan waktu, dari waktu-waktu kita yang sudah punya banyak ini, untuk Al-Quran, untuk belajar program sekejap ini cuma 2 jam setiap pekan. Nah, kira-kira sulit atau mudah ini, teman-teman? Insya Allah, Ustaz, mudah. Insya Allah ya. Ada ya, waktunya ada ya? Ada. Ada. Insya Allah ada, insya Allah.
Nah, orang kalau banyak membaca Al-Quran, bahkan ulama itu mengatakan, setiap saya baca Al-Quran, menambah lagi bacaan saya, waktu saya jauh lebih berkah. Nah, jauh lebih berkah. Jadi, bagaimana waktu kita berkah, memperbanyak baca Al-Quran salah satunya. Nah, ini luar biasa mukjizatnya Rasulullah ini. Nah, gimana cara yang ketiga selanjutnya? Kita gunakan metode belajar yang lebih cepat dan mudah. Ya, kita inilah ibaratkan misalkan nih, ada yang ini dari Surabaya. Teman-teman ada yang dari Surabaya di sini? Oh iya, teman-teman nih sebenarnya mau jawab, cuma malu-malu ya. Nggak masalah. Ya, misalkan nih, saya sekarang ada di Jakarta. Mau pergi ke Surabaya. Nah, kan transportasi banyak. Salah satunya bis. Nah, saya mau sampai Surabaya naik bis. Bisa nggak? Kira-kira. Bisa. Sampai nggak? Sampai. Gitu. Oke, atau mau naik kereta. Sampai nggak? Insya Allah sampai ke tujuan. Atau mau naik pesawat, misalkan. Ada transportasi lain pesawat, misalkan. Insya Allah sampai nggak? Sampai, insya Allah. Atau misalkan kapal laut. Nah, kira-kira teman-teman, cepat yang mana nih kalau kita naik dari transportasi yang ada? Naik kapal laut kah? Naik bis kah? Atau naik kereta atau naik pesawat? Yang lebih cepat sampai? Kira-kira. Pesawat, Ustaz. Pesawat. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, inilah tanda Allah memberi kita salah satu pelajaran. Metode itu penting dalam kita meraih sesuatu. Nah, metode dalam salah satunya dalam belajar. Gimana kita agar bisa mudah memahami bahasa Arab yang ada di Al-Quran atau ayat-ayat suci Al-Quran? Nah, perlunya metode. Nah, itulah yang kita sebut, kita namakan metode ini adalah metode sekejap. Ya, agar lebih mudah dan cepat. Bukan hanya mudah, tapi insya Allah bisa lebih cepat. Karena bahasa Arab ini itu luas, bahasa yang paling banyak, kosakata paling kaya. Nah, tapi kita tidak mempelajari keseluruhan bahasa Arab, kita hanya mempelajari bahasa Arab khusus yang ada di Al-Quran. Kan biasanya ada teman-temannya ikut kursus bahasa Arab. Ya, alhamdulillah bagus itu. Nah, tapi itu kan belajar bahasa Arab secara umum. Entah itu belajar bahasa atau disebut nahwu, sorofnya, atau untuk speaking. Nah, kalau kita di sini khusus apa-apa yang ada di dalam Al-Quran kita fokuskan agar lebih cepat untuk bisa memahami Al-Quran ini insya Allah. Nah, inilah sekejap yang kita maksud. Maksudnya sekejap apa, Ustaz? Bukan artinya celing gitu. Bukan tiba-tiba ikut celing langsung bisa, bukan. Tapi yang pertama adalah dia sistematis. Artinya sistematis. Materinya diatur sangat sistematis secara bertahap dari yang paling mudah sampai nanti cukup rumit, ya. Tapi rumit saja insya Allah akan jadi mudah kalau ada metodenya. Nah, insya Allah akan kita bahas. Terus kerap. Nah, artinya kerap, sering. Kita kan tadi bilang, kata dan pola yang berada di Al-Quran, ayat-ayat itu sering digunakan, sering berulang. Nah, kerap artinya sering. Jadi kita akan mengumpulkan kosakata atau tanda-tanda yang sering berulang di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, kita sudah kumpulkan nih. Nanti kita akan bahas. Oke, jab artinya jalan pintas. Nah, jalan pintas. Untuk bisa cepat paham Al-Quran, cepat proses belajarnya. Nah, program ini, kalau ingin kita belajar, selesai menyelesaikan semua materinya, itu ada 20 kali pertemuan yang harus kita luangkan waktu. Nah, jadi setiap pekan sekali.
itu selama 5 bulan lah. Ya, kalau 20 kali berarti hitungannya selama 5 bulan. Insya Allah dengan kita menguasai metode ini, insya Allah akan kita bisa praktekkan di dalam kitab suci Al-Quran. Memang kita belajarnya juz 1 aja, tapi bisa dipraktekkan juga di juz-juz yang lain, juz 2, juz 3, sampai juz 30. Ya, itu. Ini Quran sekejap. Jadi kita juga punya Qurannya, sudah disusun sendiri. Nanti kita lihat penampakan dalamnya. Nah, ini bukunya. Nah, ini kita ada 2 buku yang kita wajibkan untuk teman-teman yang ingin belajar. Kalau Al-Quran tadi, sunnah lah. Bagi yang ingin beli, silahkan. Kalau misalkan ingin bukunya dulu, boleh. Ini yang kita wajibkan. Karena semua metode, semua materi yang akan diajarkan ada di buku ini. Ya, bahkan di buku yang berwarna tadi seperti warna biru, putih, hijau. Nah, di situ juga ada surat ayat-ayat Al-Quran untuk juz 1 aja. Jadi meskipun belum beli Quran sekejap, itu tidak masalah. Karena ada Quran sekejap, kita masukkan sebagian di salah satu buku ini. Ya, ini buku yang wajib untuk dimiliki oleh teman-teman yang ingin belajar program sekejap. Ini tampilan dari Al-Quran sekejap. Ya, coba kita perhatikan nih, teman-teman. Kira-kira unik gak Quran ini? Ya, halo teman-teman. Assalamualaikum. Ini ada orangnya ya. Nah, kalau kita perhatikan nih, isi dalam Quran sekejap, unik tidak, teman-teman? Coba, apa aja tanda yang unik yang bisa kita perhatikan dalam Quran sekejap ini? Yang pertama, ada warnanya. Coba. Kalau Quran-Quran yang lain, berwarna juga ada. Tapi bedanya, teman-teman, Quran berwarna yang mungkin kita dulu punya mushaf lain, itu membahas tentang hukum tajwid. Benar nggak? Iya kan? Nah, biasanya kan ada Quran berwarna, itu membahas untuk tajwid. Nah, kalau di sini warnanya fungsinya bukan untuk itu. Ya. Jadi warnanya bukan untuk itu, tapi fungsi warna-warna di sini akan kita ketahui untuk membantu kita faham tentang arti-arti ayat suci Al-Quran. Nah, jadi fungsi warna-warna di sini untuk mengetahui, memudahkan kita dalam belajar memahami arti-arti di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Gitu. Jadi bukan untuk tajwid, ya, bukan untuk tajwid. Oke, itu warna yang pertama. Terus yang kedua ada apa lagi kira-kira? Ada angka ya. Nah, tuh kita lihat ada angka tuh. Nah, angka-angka di sini ada maksudnya. Nanti juga akan dijelaskan dalam pelatihan. Terus ada garis. Ada garis warnanya beda-beda, Ustaz. Ada yang garisnya 1, ada yang garisnya 2. Nah, itu nanti akan lebih lanjut dibahas dalam pertemuan pembelajaran di kelas yang akan kelas lanjutan lah ya, di dalam kelas lanjutan. Nah, ada keunikan satu lagi nih. Kalau kita melihat dalam Quran ini, tujuannya kan tadi untuk mengetahui arti-arti ayat suci Al-Quran. Biasanya itu ada terjemahan di samping pojok kanan atau pojok kiri. Benar nggak? Biasanya kan kalau kita ingin belajar terjemahan Al-Quran, nah, itu kan ada terjemahan tuh di pojok-pojok ya, di samping-samping. Nah, di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Nah, itulah keunikannya. Gimana? Oh ya. Nah, meskipun nggak ada arti terjemahan dari ayat-ayat suci Al-Quran,
kita juga akan bisa tahu tanpa tulisan terjemahan di samping-sampingnya. Nah, gimana caranya? Karena kita belajar metodenya tadi. Seperti itu, teman-teman. Oke, next up. Nah, ini kita akan masuk langsung belajar nih. Salah satu, nah ini. Ya, kita langsung akan belajar. Teman-teman bisa aktifkan speakernya ya, karena kita langsung praktek nih. Salah satu metode ya, atau salah satu yang telah kita susun, kita akan pelajari di siang hari ini. Meskipun nggak semuanya, karena metode ini, materi ini selesai selama 20 kali pertemuan. Nah, kita baru metode pertama ini, pertemuan pertama. Nah, paling nggak ada yang kita bawa pulang lah di pertemuan kali ini. Kita tadi lihat, ada pola warna, ada pola garis, ada pola angka. Nah, itu ada artinya, ada maknanya. Oke, next. Kita akan bahas pertama pola warna. Pola warna. Oke, sebelum kita masuk, kira-kira, ya nih, langsung aja ya. Adminnya baik hati ya. Langsung dikasih tahu jawabannya. Lihat, teman-teman. Kalau kita ingin mengetahui, mempelajari arti dari Al-Quran, perkatanya, nah itu jumlahnya ada berapa tadi? 77.439 kata. Bayangkan, kalau kita ingin belajar menerjemahkan Al-Quran atau mengetahui arti dari ayat-ayat suci Al-Quran, kita harus belajar berapa? 77.439 kata. Nah, ini banyak sekali. Ya, kalau kita nggak punya metode, nah kita akan bingung sendiri. Ya, nah maka pentingnya rumus, pentingnya metode, agar kita mudah dan cepat menguasai jumlah kata yang berada di Al-Quran sebanyak 77.439 kata ini. Oke, lanjut, Tad. Next. Nah, kita lihat. Di sini warnanya apa aja, teman-teman? Yang teman-teman lihat. Di musabah ada hijau, benar, merah. Apalagi? Biru, hitam. Ah, benar. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Kuning. Ada 4 warna, teman-teman. Ini ada maksudnya masing-masing. Ya, jadi ada warna merah, biru, hijau, dan hitam. Ini bukan bukan kita nyanyi lagu pelangi, bukan. Kita hanya punya 4 warna yang akan kita bahas siang hari ini, insya Allah. Oke, kita akan bahas dari warna hijau dulu. Oke, ini gambar apa, teman-teman, kira-kira? Gambar pemandangan apa ini? Sawah. Sawah. Iya, Masya Allah, sawah. Nah, kita lihat. Sawah ini warnanya apa, teman-teman? Hijau. Iya, kalau kita lihat, sawah ini berada banyak di negara mana kira-kira? Di Indonesia. Banyak nggak sawah di negara kita? Di Indonesia ini? Banyak sekali. Nah, itulah kita mengambil filosofi dari sawah ini. Ya, jadi warna hijau yang berada di tadi Quran sekejap, itu artinya Indonesia banget. Warna hijau artinya apa, teman-teman? Indonesia banget. Ya, Indonesia banget artinya. Warna hijau artinya Indonesia banget. Masya Allah. Coba kita tes ya. Kita tes. Indonesia banget. Siap, coba kita tes ya. Banget. Next, Ustaz. Screen-nya. Nah, kita lihat nih. Warna hijau ada di kata apa? Di lafadz kata yang mana? Warna hijau dalam mushaf ini. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Coba kita lihat. Alif Lam Mim artinya apa? Hanya Allah yang tahu. Ya, Hanya Allah yang tahu. hanya Allah yang tahu. Maka kita artikan Alif Lam Mim. Iya kan? Ya. Oke. Yang lafadz hijau lagi, warna hijau Allah. Allah artinya apa? Allah.
Ya Allah. Bahasa Indonesia kan? Nah, terus contoh lagi. Warna hijau Alkitab. Alkitab artinya apa? Kita. Ya kitab. Buku. Bahasa Indonesia enggak? Ah, inilah yang saya tadi bilang. Kita harus Indonesia. Iya. Nah, ini kita bersyukur nih ya. Jadi warga negara Indonesia ini. Banyak ternyata kata-kata dalam Al-Qur'an yang artinya sama dengan bahasa kita. Contoh lagi al-ghaib. Nah, al-ghaib. Artinya apa al-ghaib? Goib. Ya, ghaib. Masya Allah. Nah, contoh lagi as-sholah. As-sholata. Wa yuqimunas sholata. Sholah artinya apa? Ya, sholat. 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 Nah, contoh lagi apa? Yang warna hijau yang kita lihat di sini. Akhirah. Akhir. Nah, sama enggak? Sama kan? Ya, sama Iya. kayak. Sama. Ini Masya Allah ini. Nah, kita tahu dari mana? Kalau kita sudah ada metodenya. Nah, ternyata ini salah satu metodenya. Banyak sekali yang berwarna hijau. Nah, paham Al-Quran? Mudah, insya Allah. Insya Allah. Jadi yang warna hijau, meskipun kita nggak belajar bahasa Arab, secara arti kita sudah tahu artinya. Nah ya, secara arti nih ya. Bukan secara ini. Nah, oke. Oh, enak ya. Iya. Videonya Nah, maka orang Indonesia nih harusnya paham Al-Quran harusnya ya kan? Harusnya. Maka kita harus semangat nih belajar Al-Quran untuk tahu artinya. Indonesia banget. Indonesia banget. Ya, warnanya hijau. Warna hijau. Oke, sekarang kita bahas warna merah. Tadi kan warna hijau Indonesia sudah ya. Kita sudah bahas warna hijau, sekarang warna merah. Nah, teman-teman kira-kira ini gambar apa nih, teman-teman? Darah. Darah. Iya benar, darah. Nah, darah. Darah berada di dalam tubuh kita. Itu banyak atau sedikit jumlahnya? Banyak. Banyak banget ya. Darah secara umum. Kita secara umum banyak. Ya, banyak banget. Nah, inilah warna-warna yang berada di Quran sekejap berwarna merah, artinya banyak banget artinya. Warna merah artinya apa? Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget artinya. Masya Allah. Banyak banget artinya. Kalau warna hijau tadi artinya apa? Banyak banget. Indonesia Indonesia banget. Indonesia banget. Kalau warna merah? Banyak Banyak banget. banget. Banyak banget, Masya Allah. Nih, Alhamdulillah banyak banget nih. Berulang lagi. Berulang Maksudnya lagi. banyak banget jumlahnya ya. Iya, jumlahnya banyak banget. Jumlahnya nggak banyak ternyata. Nanti kita lihat nih. Jumlahnya nggak banyak ternyata, Bunda. Nah, kita lihat warna merah di halaman pertama di surat Al-Baqarah. Lihat, banyak atau sedikit? Banyak banget. Banyak, Ustaz. Ya. Dibanding Banyak. warna lain. Dibanding warna lain dia yang paling banyak. Banyak. Paling banyak. Nah, luar biasanya kasih sayang Allah, rahmat Allah itu begitu besar. Ini warna merah berulang banyak sekali di Al-Quran. Ternyata kalau kita kumpulkan semua warna merah yang berada di Al-Quran, itu hanya ada 2 halaman. Bayangkan, ada 2 halaman. Nah, itu ada nanti di buku sekejap. Di halaman 10 dan di halaman 11. Jadi hanya ada 1 lembar kertas. Kalau kita kuasai itu, jadi kata-kata yang berwarna merah itu ada di 2 halaman dalam buku sekejap. Halaman 10 sampai 11. Itu pun jumlahnya nggak sampai 100, kan kita tulis sekitar. Nah, itu nggak 100 kata. Sekitar ada hanya 77 kata. Nah, ini nih. Jadi penampakannya ada nih. Kita screenshotkan, sudah kita pasang dalam layar ini. Itulah yang kita sebut kertas ajaib. Ya, ajaib. Nah, kertas ajaib ini. Nah, maka nanti kita akan sama-sama nih. Ada 2 halaman. Ya, kertas ajaib ini ada 2 halaman. Itu artinya warna merah.
Jadi yang banyak berulang, yang banyak banget. Nah, warna merah kan? Artinya apa warna merah? Banyak banget. Banyak banget. Nah, itu banyak banget. Itu ternyata hanya ada di 1 lembar atau 2 halaman. Nah, ini akan kita hafalkan sama-sama di siang hari ini. Ya, meskipun nggak semua, nanti lanjutannya bisa dikomunikasikan ke admin ya. Nah, oke, kita pelajari apa yang bisa kita pelajari siang hari ini. Karena waktu terbatas juga. Nah, teman-teman, kalau kita mau sadari, kalau kita menguasai warna hijau dan warna merah, dua itu saja, misalkan kita sudah kuasai, itu kita sudah menguasai sekitar 50% kata-kata dalam Al-Quran. Nah, luar biasa nggak ini kira-kira teman-teman kalau menguasai 50% kata-kata dalam Al-Quran? Luar biasa, Ustaz. Iya, Masya Allah. Padahal warna hijau, itu nggak perlu belajar. Bahasa kita kok, ya kan? Kalau warna merah, kita hanya fokus belajar 1 lembar kertas. Nah, insya Allah kita telah menguasai sekitar 50% kata-kata dalam Al-Quran. Padahal kata-kata dalam Al-Quran tadi berapa? 77.400. Iya, 77.439 kata. 50%-nya ya sekitar 33.000. Oh, bayangkan coba ya kan? Meskipun kita bukan santriwati, bukan santri, atau bukan orang yang dulu belajar bahasa Arab, tapi kita bisa menguasai Al-Quran. Ya, insya Allah. Atas izin Allah. Oke, kita akan sama-sama langsung belajar kertas merah ini. Ya, warna merah. Oke, anak ini ya langsung aja karena waktu juga terbatas. B. Teman-teman ada yang tahu artinya B? Ada yang tahu sebelumnya? Belum, oke. B artinya dengan. Teman-teman boleh bawa pulpen di sekarang ini tulis B artinya dengan. B artinya dengan. Oke, contoh ayatnya di surat yang sering kita baca, awalan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, ini insya Allah kita akan coba hafalkan 6 baris. Kan kalau di halaman pertama ini ada 15 baris. Ya, kalau waktu cukup 6 baris siang ini, kalau nggak cukup ya secukupnya kita akan sama-sama hafalkan. Oke, B artinya tadi dengan. Li artinya apa teman-teman? Artinya bagi. Boleh ditulis teman-teman. Li artinya bagi. Oke, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Lihat, segala puji li bagi Allah, Rabb semesta alam. Nah, berarti li artinya apa? Bagi. 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 Oke, lanjut. La. Tidak. La pendek. La-nya pendek. Artinya bagi. Artinya sama juga bagi. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada baginya. Lihat, lahu, baginya. Maksudnya Allah yang setara sesuatu pun. Surat Al-Ikhlas ayat 4. La artinya apa? Pendek ya, la-nya. Artinya apa? Bagi. Bagi, Masya Allah. Wa, ini pasti tahu ini. Wa artinya apa? Dan. Ayo benar, Masya Allah. Dan artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Surat Al-Fatihah ayat 5. Oke, lanjut. Ala sekarang. Ala artinya apa teman-teman? Ala artinya atas. Atas. Ala artinya
Atas benar, Masya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Wah, Masya Allah. Jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat atas mereka. Ala artinya apa, teman-teman? Atas. Atas mereka. Masya Allah. Oke. Yang terakhir, baris pertama. Ini baru. La-nya panjang. La ghairil maghdubi alaihim. Artinya bukan atau tidak. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Dengan bagi-bagi dan atas tidak. Ora, sing diapalke bilillah. Bikin dengan. Oke, nih di layar sudah ada. Ayo kita hafalkan ya, teman-teman. Oke, akan kita hafalkan. Oke, ya. Kita akan mulai langsung menghafalkan bersama-sama. Ikuti saya, ikuti saya. Ya. Biasanya kan kalau baca Al-Quran, kalau pakai irama itu enak nggak, teman-teman? Ya. Oke. Kita akan coba iramakan baris pertama di kertas ajaib ini. Oke, ikuti saya. Di dengan li bagi la bagi. 1, 2, 3. Dengan bagi. Oke, perhatikan layarnya ada di HP teman-teman atau laptop. Dengan li bagi la bagi. 1, 2, 3. Dengan li bagi Bagi. Masya Allah. Oke, sama-sama sekali lagi. Dengan li bagi. Wadan ala atas la bukan. 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 Oke, kita ulangi coba sama-sama teman-teman ya. Ini kita sudah masuk ke tahapan latihan untuk menguasai kertas merah. Oke, ikuti saya. Saya dulu. Bi dengan li bagi la bagi. 1, 2, 3. Dengan li bagi la bagi. Wadan ala atas la bukan. Wadan ala atas la bukan. Bi dengan li bagi la bagi. Bi dengan li bagi la bagi. Wadan ala atas la bukan. Wadan ala atas la bukan. Oke, sekali lagi. Bi dengan li bagi la bagi. Bi dengan bagi la bagi. Wadan ala atas la bukan. Wadan ala atas la bukan. Oke, sekarang jawab artinya. Coba Ustadz dihilangkan artinya. Ada saatnya. Oke, coba ini ya. Sekarang jawab artinya. Umi Haryati, artinya artinya li apa? Pagi. Bagi. Masya Allah benar pagi. Terus Bagi. Umi Haryati lagi. Satu lagi. Ya. Artinya ala. Atas. Masya Allah Atas. benar. Ala atas artinya. Mantap. Barakallahu fikun. Nah, oke, satu lagi teman-teman, siapa yang mau dicoba? Lagunya Ustaz. Apa? Bi dengan li bagi la bagi. Wadan ala atas la bukan. Nah, nanti teman-teman kalau Bi lupa. dengan li bagi la bagi. Wadan ala atas la bukan. Masya Allah.
teman-teman nih bisa ajarin ke ini nih anak-anaknya masih kecil-kecil atau ke cucu-cucunya, ya kan? Anak-anak kan biasa suka nih kalau belajar sambil bernada. Nah, itu ada tuh salah satu anak murid, salah satu ibu-ibu. Alila wa alala. Ini Alila dulu. wa alala. Iya, bi dengan Dengan libagi lipat bagi wadan ala atas labu. Oke, lanjut. Masya Allah. Baris kedua, kita hafalkan baris kedua. Nah, ini ada sponsor ya. Di V dalam artinya apa teman-teman? V. Dalam. Mantap. Masya Allah. V artinya di dalam. Oke, good job. Oke, min artinya apa? Dalikal kitabul la raiba fi. Itulah Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalam. Nah, fi di dalamnya. Nah, Masya Allah. Min artinya apa min? Di dalam. Min. dari. Benar sekali. Wah, Dari. iya, benar. Min artinya dari. Coba Sat tadi. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Merekalah berada mana tadi? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu berada di atas hidayah. Titik-titik Rob mereka. Mir rabbihim. Dari Tuhan mereka. Betul. Dari Tuhan atau dari Rob mereka. Min artinya dari. Oke, lanjut. Ila artinya apa ila? Ada. Kepada, benar. Masya Allah. Oke. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu. Ilaika. Ila artinya apa tadi? Kepada. Masya Allah, benar. Terakhir qabli. Sebelum. Masya Allah. Nah, oke, kita coba lihat. Wa ma unzila min qablika, dan apa yang telah diturunkan sebelummu. Iya kan? Qabli artinya apa? Sebelum. Maka di baris kedua dalam kertas ajaib ada fi, artinya apa fi tadi? Di dalam. Di dalam. Min apa artinya tadi? Dari. Ila. Kepada. Qabli. Sebelum. Oke, sebelum. Kita sama-sama hafalkan. Ikuti saya. Oke, teman-teman ikuti saya dulu baru teman-teman. Ya, fi di dalam min dari 1 2 3. Fi dalam min dari. Dibacain Ustaz dulu aja, Ustaz. Nanti kita ikuti, Ustaz. Siap. Fi dalam min dari 1 2 3. Fi dalam min dari. Oke, sekali lagi. Fi di dalam min dari. Di dalam min dari. Ila kepada qabli sebelum. Ila kepada qabli sebelum. Ila kepada qabli sebelum. Ila kepada qabli sebelum. Oke, sekali lagi. Ila kepada qabli sebelum. Ila kepada qabli sebelum. Oke, siapa yang mau ini menandakan dari V? Dari V. Ayo, siapa yang mau? Silahkan. Di dalam min dari. Lanjut. Ila kepada qabli sebelum. Masya Allah, sekali lagi. Coba sama-sama teman-teman. Fi di dalam min dari. Ila kepada qabli sebelum. Masya Allah, mantap. Oke, coba sekarang jawab artinya. Oke.
Ya, saya tunjuk ya. Yang enggak saya tunjuk Pada tidak mindari Ya. di dalam enggak berbicara. Oke, Bu Safina ada? Di sini Bu Safina ada? dalam mindari Safina, Bu Safina ada? kepada Artinya ilah apa artinya ilah? Ilah. Kepada fi. Di dalam. Oke. di dalam Dalam. Bi. Di dalam. Bi. Dengan Dengan. Masya Allah. Dengan. Lanjut. Lanya di pendek. dalam Lanya pendek. La. bagi Masya Allah. Terakhir. Lanya panjang. tidak Bukan. Masya Allah. Oke. Siapa yang mau ini? Mau melantunkan dari baris pertama digabung dengan baris kedua. Saya contohkan dulu ya. Bi dengan li bagilah bagi. Wadan ala atas la bukan. Fi di dalam mindari. Ila kepada qobli sebelum. Oke, siapa yang mau? Baris 1 dan 2 digabung. tulisannya apa tuh? Bi dengan li bagilah bagi. Wadan alat Atas ataslah bukan baris kedua. di dalam mindari ila kepada qobli sebelum. Oh mantap, Masya Allah. Sekali lagi. Coba sekali lagi, baris 1 dan 2 digabung. Dengan bagilah bagi. Wadah bukan. Dan ala asla bukan. Mantap. Baris kedua, fi. Dalam Di mindari. dalam mindari. Ila kepada Qobli sebelum. Oh, Masya Allah. Mantap. Oke, baris ketiga. Oh ya, nih baris ketiga. Huwa artinya apa huwa? Iya. Iya, benar, dia. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang satu, yang esa, ya kan? Berarti huwa artinya apa? Iya. Dia. Oke, huwa artinya dia. Oke, lanjut. Yang pertama adalah huwa. Teman-teman boleh nyatat, boleh. Nah, kalau sedia pulpen, kertas, boleh tulis. Huwa artinya dia. Oke, lanjut. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan kepada akhirat, hum artinya hum apa? Baginya. Mereka. Betul banget. Mereka yakin. Nah, lihat. Huwa warnanya apa huwa? Merah. Merah. Hum artinya warnanya? Merah. Nah, inilah yang banyak banget di Al-Quran terulang. Bahkan saya jamin setiap halaman banyak sekali berulang. Nah, kalau kita kuasai ini, hijau dan merah, berapa persen tadi? 50%. 50%. Masya Allah. 50% atau setara 33.000 lebih sekian. Masya Allah. Nah, kan di Al-Quran ada yang bentuknya hum, ada him. Nah, oke, lanjut. Hum, him, itu sama ya. Hum atau him artinya sama, mereka. Nah, coba kita lihat nih, alaihim. Nah, kalau dia ada didahului kata sebelumnya dan bersambung, maka dia jadinya him. Alaihim. Tadi him artinya apa? Mereka. Nah, kalau aku tambahin ala, jadinya alaihim. Artinya apa? Di atas mereka. Atas mereka. Di atas. Di mereka. Di atas mereka, Ustaz.
Masya Allah, betul sekali. Atas mereka. Atas mereka. Coba kita baca ayatnya. Al-Fatihah ayat 7. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Betul nggak atas mereka artinya? Iya. Iya, artinya atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang engkau murkai atas mereka. Nah, alaihim atas mereka. Waladdallin dan bukan. Nah, wa dan labu kan. Dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, itu. Oke, kita coba lihat lagi. Nih. Oh. Bahkan di halaman ketiga dari Al-Quran atau halaman kedua, surat Al-Baqarah itu banyak sekali. Coba next. Huma. Nih, lihat. Lihat nih, teman-teman. Ini kata-kata hum doang ini. Hum atau him. Hum atau him artinya sama, mereka. Banyak apa sedikit? Banyak, padahal cuma satu doang nih dari kata yang berwarna merah. Kan tadi kita udah hafal beberapa. Ini satu doang nih, hum atau him. Masya Allah, ini sering berulang di dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Iya, him. Ini him. Coba kalau dilihat itu hum atau him. Cuma satu doang nih padahal. Belum yang warna merah lainnya. Nah, Masya Allah, ini salah satu kesyukuran kita ini. Maka betul itu surat Al-Qamar itu, kalau bilang Al-Quran Allah telah jadikan mudah, memang betul itu. Mudah beneran. Ya, bukan mudah biasa, tapi mudah beneran. Oke, next, selanjutnya. Anta. Anta artinya apa? Ini udah pasti tahu ini. Anta artinya apa? Kamu. Iya, benar. Allahumma antas salam. Ya Allah, kalau Allah, Engkau. anta kita, engkau. Kita posisikan sesuai dengan kalimatnya ya. Kalau anta secara umum kamu. Tapi kalau Allah, kita ganti kalimatnya jadi engkau. Ya Allah, engkau maha pemberi keselamatan. Nah, antum artinya apa antum? Kalian. Iya benar. Antum artinya kalian. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan tidaklah kalian menyembah apa saya sembah. Nah, surat Al-Kafirun. Antum artinya apa? Kamu. Kalian. Nah, kalau anta kamu, kalau antum kalian. Nah, ini anak-anak. Oh, udah pasti tahu ini. Saya. Ana artinya apa? Ana artinya saya. Wala ana abidum ma'abattum. Dan tidaklah saya, boleh aku menyembah apa yang kalian sembah. Nah, ana artinya aku. Iya, boleh. Saya, aku boleh. Sama aja kan? Oke, selanjutnya. Yang terakhir. Nahnu. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka berkata, sesungguhnya. Nahnu artinya apa, yo? Kami. Iya, benar. Masya Allah. Nahnu artinya, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang memperbaiki. Muslihun. Al-Baqarah ayat 11. Nahnu artinya apa? Kami, Masya Allah. Oke, kita coba hafalkan baris ketiga. Ya, teman-teman ikuti saya ya. Jadi bersuara setelah saya. Oke? Ya, Masya Allah. Terima kasih. Ikuti saya. Huwadiyahum mereka. Huwadiyahum mereka. Oke, mantap. Huwadiyahum mereka.
Huwa dia Boleh sambil Anta gerakan. kamu, antum kalian. Ya benar. Huwa pakai gerakan ya. Benar. Huwa dia hum mereka. 1, 2, 3. Huwa dia hum mereka. Anta kamu antum kalian. Anta kamu antum kalian. Anta kamu antum kalian. Anta kamu antum kalian. Oke. Ana aku nahnu kami. Ana aku nahnu kami. Ana aku nahnu kami. Anak aku nahnu kami. Oke, kita dari awal. Huwa dia hum mereka. Huwa dia hum mereka. Anta Kamu antum kalian. Anak aku nahnu kami. Ikuti saya dulu. Huwa dia hum mereka. 1, 2, 3. Huwa dia mereka. Anta kamu antum kalian. Anta kamu antum kalian. Ana aku nahnu kami. Anak aku nahnu kami. Oke, alhamdulillah. Siapa yang mau mencoba melafadzkan satu baris ini? Ya. Huwa dia hum mereka. Anta kamu antum kalian. Anak aku nahnu kami. Oke, Masya Allah. Sekali lagi. Sekali lagi. Silahkan. Buat dia mereka. Anta kamu antum kalian. Anak aku nahnu kami. Oke, Masya Allah. Iya, mereka. Sekarang jawab artinya. Oke, sekarang jawab artinya. Antum artinya apa? Kalian. Antum kalian. Kalian, nahnu. Kami. Mereka. Ila naik Kepada. Betul kepada. Oke. Fi Dalam. min Dari. qabli. Sebelum. Oke. Li Bagi. bi Dengan. Oke, satu lagi. Ala. Di atas. Allah, alhamdulillah. Nah, teman-teman, kalau aku tanya, kira-kira baru tahu atau sudah tahu sebelumnya? Baru tahu. Masya Allah, nih, bayangkan ya, baru tahu, baru belajar, ditanya, langsung bisa. Alhamdulillah. Siapa yang kasih mudah? Allah. Alhamdulillah. Man arada bi khairan yufaqihu fiddin. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, kata Rasulullah. Barang siapa yang hendak kalau beri kebaikan pada seorang, Allah akan pahamkan dia dalam agama Allah. Nah, mudah-mudahan termasuk kita semua ini. Amin ya Allah. Nah, oke. Mau dilanjut atau bagaimana ini? Lanjut. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Oke. Ya, tadi kan huwa ya. Huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu itu kata-kata ganti yang berada di depan. Kata ganti yang tapi posisinya di depan gitu. Nah,
Di bawah artinya sama sih, artinya sama dengan yang atas. Tapi dia kata ganti yang bersambung dengan kata yang di depannya. Contohnya kayak tadi, alaihim. Nah, him ada di belakang, bersambung dengan ala. Nah, contoh lagi. Dalikal kitabu la raiba fihi. Fihi. Ada hi kan? Nah, hi itu berada di belakang. Depannya apa? Fi. Bersambung. Fihi. Nah, makanya baris keempat di sini kata-kata ganti yang bersambung dengan kata yang lain. Jadi posisinya baris keempat ada di belakangnya. Oke, kita hafalkan ya. Sebelum kita hafalkan, kita artikan dulu. Hu artinya apa? Hu. Iya. Dia, benar. Hum artinya apa? Hum. Mereka. Benar. Ka artinya apa? Kamu, betul. Kum. Kalian. Ya. Aku. Nanya panjang. Kami. Oke, kita hafalkan. Ikuti saya. Hudiyahum mereka. 1, 2, 3. Hujan Mereka. Hudiyahum mereka. Mereka. Oke, ini semangatnya kok kayak turun ini. Ayo semangat. Paham Al-Quran? Mudah. Allah, ya. Hudiyahum mereka. Hudiyahum mereka. Kakamukum kalian. Kakamukum kalian. Kakamukum kalian. Ya aku na kami. Ya aku nak kami. Ya aku na kami. Ya Kami. Oke, kita gabung baris keempat semuanya. Hudiyahum mereka. Mereka. Kakamukum kalian. Ya aku na kami. Ya aku Ya aku na kami. Masya Allah. Siapa yang mau mencoba melafadzkan baris keempat, mengiramakan? Silahkan, baris keempat. Hudiyahum mereka. Kakamukum kalian. Ya aku dipecah terus apa dipek tok, guys? Mati dhewe wis. Ayo sama-sama, nggak apa-apa baris keempat sama-sama teman-teman semua. 1, 2, 3. Hudiyahum mereka. Kakamukum kalian. Yang itu kami. Oke, alhamdulillah. Siapa yang mau mencoba menggabungkan dari baris ke-1 sampai baris ke-4? Ya, silakan. Baris pertama sampai baris 4. Salah nggak apa-apa, Ustaz? Boleh, silahkan. Salah juga nggak apa-apa, nggak dihukum, nggak berdosa. Justru pahala, karena sudah berusaha. Dengan bagilah bagi, wadanalah ataslah bukan, di dalam hindari, ila kepada qobli sebelum, wadiyahum mereka, antara kamu antum kalian.
Ana aku nahnu kami. Oke. Hudiyahum mereka. Kakamukum kalian. Ya aku kami. Oke, alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah praktek warna merah kertas ajaib. Nah, baris ke-1 sampai baris ke-4. Kira-kira sulit atau mudah, teman-teman? Mudah. Mudah, alhamdulillah. Nah, insya Allah ini karena mau persiapan asar juga kami. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kami tutup? Nanti ada juga pembahasan tentang warna biru, apa maksudnya, warna hitam, dan macam-macam yang lain. Angka artinya apa, Ustadz? Garis-garis artinya apa? Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan atau ingin Mau tanya, Ustadz. Iya, Ustadz mau silakan. nanya. Tadi baris ke-3 sama baris ke-4. Ya, itu dalam penggunaannya saya minta tolong dijelaskan lagi, tadi agak kurang konsentrasi saya. Yang baris ke-3 yang dhamir mufansil sama dhamir mutasil itu saya dengar sedikit, dan ke-4-nya itu tapi kok ragu-ragu saya. Iya. Jadi, siap. Barakallahu fikum. Gimana? Ya. Iya, siap. Jadi kalau baris ke-3, itu posisi katanya biasanya dia berdiri sendiri. Ya, misalkan kul huwallahu ahad. Nah, kul huwa kan berdiri sendiri atau dia bergabung dengan kata yang lain? Huwa berdiri sendiri, huwa dan Allah tadi. Iya, benar. Huwa berdiri sendiri, Allah berdiri sendiri. Maksudnya kata-katanya ya, terpisah. Itulah yang disebut dhamir munfasil. Kata ganti yang terpisah. Maksudnya dia berdiri sendiri. Jadi katanya nggak bergabung dengan kata yang lain. Nah, itulah baris ke-3. Dia berdiri sendiri. Adapun baris ke-4 itu dhamir muttasil. Artinya kata ganti yang cara menulisnya atau kita baca itu kita lihat dia bergabung dengan kata yang lain. Ditulis sambung, ibaratkan tertulis sambung. Contohnya Siratal ladzina an'amta alaihim. Him. Ada nggak him? Bunyi him. Ya. Alaihim. Bersambung. Alaihim itu tertulis terpisah atau gabung tulisannya? Gabung. Nyambung. Gabung atau nyambung. Itulah baris ke-4. Jadi artinya sama, cuma dia penulisannya bersambung. Bersambung dengan kata sebelumnya. Biasanya ada di akhir alaihim. Yang pertama itu ala, yang terakhir him, alaihim. Gitu. Ya, ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Ya, nah jadi pertemuan kali ini, alhamdulillah kita cukupkan, ya, karena akan masuk asar juga. Terus, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa melalui admin, dan ini adalah pertemuan perkenalan kita, dan kita akan lanjutkan di sesi kelas lanjutan. Nah, gimana cara daftarnya? Bisa langsung menghubungi admin untuk mendaftar agar kita buatkan grup khusus. Jadi ini teman-teman yang ingin serius nih, menyelesaikan semua metode, semua materi yang telah disusun dalam program Sekejap. Nah, yang tadi kita bicarakan, pertemuan ini akan selesai dalam 20 kali pertemuan dengan opsi 1 pekan sekali. Nah, 1 pekan sekali. Nah, berarti sekitar 5 bulan atau mungkin kurang. Nah, nanti juga ada ujiannya. Nah, bahkan murid-murid kami, alumni-alumni yang sudah telah mengikuti ini usianya, Masya Allah,
Ada yang 60 tahun, ada yang 62, ada yang 50. Nah, bahkan ada yang masih muda juga ada. Nah, alhamdulillah mereka telah menyelesaikan dan telah mengikuti ujian dan lulus. Jadi usia bukan jadi hambatan untuk terus belajar Al-Quran. Belajar hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga insya Allah kita akan bertemu lagi di kelas lanjutan. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung di kelas lanjutan, kita akan juga ada sesi pertemuan lain terpisah, yaitu tentang membahas parenting. Yang tadi kita bicarakan, kita akan membahas parenting dari kitab-kitab ulama Islam yang akan kita kaji dalam kajian parenting, dan di sini juga insya Allah akan belajar tentang mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah dengan pertolongan Allah SWT. Maka kita tutup majelis kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Semoga Allah catat dan jadikan kita sebagai ahlul Quran di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Mari, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit.